kadang-kadang dari ucapan Allah, Ruh, Muhammad, jasad. Itu ungkapan adalah ungkapan daripada hasil imajinasi itu. Ada dua golongan besar yang sekarang sedang menggasak umat Islam. Makna menggasak, berupaya memaksa umat Islam untuk benar-benar berdiri menurut anggapan mereka. Satu golongan pertama adalah golongan yang menggasak umat Islam untuk semua umat wujud mujahid, sehingga anak bayar ini memantapkan hak-hak kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Ini golongan umumnya disebut dengan golongan Salafi Wahabi, mana mereka memposisikan semua umat harus mampu mengambil agamanya dari Al-Quran dan Hadis, sehingga dalam bahasa yang tidak simpel betul ada golongan yang memaksa dan menggasak umat untuk mendukung wujud mujahid. Beliau adalah teman-teman yang begitu. Karena katanya buatan olehnya cok salat Al-Quran, cok baca Al-Quran, maupun buah Al-Quran. Yang pada ketika Al-Quran ketika terjemah Al-Quran. Ini bangga yang berbagi. Pertama bangga yang baca semua kembali ke Al-Quran. Tanpa Al-Quran dan Al-Quran yang tapi terjemah Al-Quran. Rahasia kebenaran Al-Quran tidak ada satu pun yang dapat menandinginya. Mana Allah menjadikan kagu bintang tangan pula dibaca pula Al-Quran, dibaca pula Al-Quran yang mampu menandingi kandungan kebenaran sampai hari ini. Mereka dalam terjemah yang di golongan saya dan satu kodahan nama plus kodahan. Yang kedua, ada suatu pemahaman atau pengajaran yang menggiring lagi ilmu balabangan terus Bak melot padang lagi dikiring kamai lagi dikiring berdiri tidak padang tidak melot. Dia adalah ada suatu golongan yang mengiring umat Islam untuk berada di tempat wali, sehingga semua orang menjadi wali Allah. Ini adalah pemahaman yang membodohi umat. Pemahaman yang membodohi umat. Karena untuk bapak walian konbut cilek-cilek dibutuhkan pengetahuan yang memadai, dibutuhkan kedisiplinan beramal sesuai dengan pengetahuan. Coba bayangkan anak itu semacam-macam kajian wali, dia hanya menghidupkan rasa hayal yang sangat tinggi kepada masyarakat. Dikhawatirkan akan timbul semacam pemikiran yang dibuat kendalinya sendiri, sehingga akan luas atau lagi terjun ke arah ketidakan. Jadi yang semula kita memakai metode imajinasi,
sekarang sudah berubah metode. Jadi khayalan bukan ini. Jadi hanya mengingat bukan ya. Jadi dari metode imajinasi yang terkontrol kepada yang tidak terkontrol, sehingga cenderung kepada ketidakan. Sedangkan ahli dari semua ahli menyebutkan bahwasanya dalam rangka bertauhid bukannya paling tidak kita ilmui itu dulu makna daripada tauhid tersebut. Bukan dalam tauhid. Maksud daripada tauhid adalah tajridul zatil ilahiyati an kulli ma yatasawwaru bil afhami wa yuhayyadu fil adhari wal awhami, mengosongkan zat ketuhanan dari setiap yang dapat digambarkan, diimajinasikan oleh akal dan dihayalkan dalam pikiran dan paham. Tapi ini memantaunya pemikiran-pemikiran yang pemikiran-pemikiran itu adalah suatu gambaran ketuhanan, maka rupanya pada hakikatnya dibodohkan oleh orang tersebut. Dibodohkan oleh orang tersebut. Berhati-hatilah. No makna tauhid yang dicoba bisa dihindari pengembangan daripada pemikiran anti-Islam. Coba bayangkan, liriknya umumnya mantap tak benar kitanya membayangkan Allah, membayangkan Tuhan begini begitu dan sebagainya. Ini terputar kadang-kadang dari ucapan Allah Ruh, Muhammad jasad. Itu ungkapan adalah ungkapan daripada hasil imajinasi itu. Karena bila tak tahu makna Allah Ruh Muhammad jasad min haitsu tasbih itu adalah mengatakan dirinya masih dapat Allah yang khayalan beliau dalam pikiran beliau, dalam benak beliau. Padahal itu bukan bina yang melintas ibadah Allah Taala. Bina yang terbayang dalam dada beliau, dalam pikiran beliau, maka kita inilah lawan daripada itu. Tapi menyoalnya mantong mengatakan Allah Ruh Muhammad jasad, nyata bukan Allah Ruh, membayangkan Allah itu seperti itu. Pak Ruh itu punya Tuhan, sistem halo juga bisa terukur. Sesuatu yang terukur itu bukan kita, bukan Allah. Karena Allah bebas daripada ukuran. Yang terukur ukuran itu adalah sifat hawadis, sifat bahan. Bila bukannya memantau kita ukur Allah dengan orang, berarti Allah memantau menyebut dengan menyebut bahan. Sesuatu yang disebut bahan, maka Allah itu bahan kita. Maka ketika bukannya diarahkan untuk hal-hal yang diketahuilah dan sedang dibodohi, pembodohan yang sistematis ini luar biasa sebenarnya kejahatan tokoh kepada umatnya sendiri karena melakukan pembodohan yang sistematis secara teratur, berpola dan tidak disadari oleh umat itu sendiri. Nyo yang tadi mau abadian. Nampak ulun hai itu abadian. Habar lain, habar
wahai baca tahu tidak disadari kalau itu sudah jadi pembodohan. Maka ungkapan-ungkapan yang berkembang itu semuanya adalah ungkapan-ungkapan yang selayaknya tidak diucapkan dalam kata yang aneh. Maka ketahuilah kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah, hindarilah sesuatu itu tidak pernah diajarkan oleh ulama-ulama terdahulu. Kita yang selalu diwajibkan berhati-hatilah pada hal yang baru dan jangan apatis, jangan bersikap apatis terhadap yang baru, karena ada yang baru yang mungkin bisa diadopsi, tapi berhati-hatilah pada sesuatu yang baru. Jangan naik pengaruh antara diajar jantung praktek secara dalam golongan yang itu, golongan syariat atau jasmah. Dalam golongan tersebut dimasukkan paham ijtihad dan ulum. Paham ijtihadnya berkembang jauh sebelum datang Islam. Pada masa kekristenan, setelah Nabi Isa diangkat oleh Allah ulamanya, maka umat Nabi Musa atau umat Nabi Isa terpecah dua golongan. Dan dua golongan yang benar. Jadi dua golongan tersebut terbungkus dalam empat golongan besar. Pertama golongan Mas'uliyah, yang kedua golongan Ya'udiyah, yang ketiga golongan Murtaniyah, yang keempat golongan Ahlul Haq wal Najiyah. Salah satu golongan yang dinamakan dengan golongan Ya'udiyah adalah golongan yang berpaham ijtihad, yaitu mereka menyebutkan Allah adalah Isa ibnu Maryam. Nyo bukan Allah yang Al-Quran. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Nyo disebut dalam kaum Nasrani yang menyebut Allahnya Isa. Isa itu adalah Allah. Kemudian pemahamannya berkembang hingga ke Islam. Pada masa Islam itu, golongan-golongan yang Islam kadang-kadang dibuat memang murni untuk bertobat, kadang-kadang tujuannya untuk sabotase, menghancurkan Islam dari dalam. Salah satu tokoh yang paling terkenal adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Tokoh inilah yang mengembangkan, yang menyuntik pemikiran tokoh Islam untuk bergeser dari akidah yang murni kepada akidah ijtihadiyah. Maka pemikiran-pemikirannya berkembang hingga baca yang berubah oleh Hamzah Samsudi, kemudian diteruskan oleh Hamzah Samsul Ismatrani, kemudian salah satu murid Samsul Ismatrani mengembangkannya di Jawa, disebut atau dikenal dengan Syekh Siti Jenar. Kemudian dia berkembang pada sana Syekh Muhyiddin Ar-Razi itu mufti besar Aceh, pernah jadi fatwa hukum pancung dunia. Cuma hukum nikah sebetulnya hukum pancung. Kemudian berkembang lagi sebelum merdeka, kemudian berkembang lagi setelah merdeka. Lalu sekarang berkembang lagi di tengah-tengah kita Aceh. Pemahaman ijtihadiyah ini yang harus dibantu-bantukan oleh segenap Islam. Kalau macam yang harus, tapi dari masyarakat juga dapat dibantukan
supaya atlas tidak berkembang. Karena betul yang benar tadi pasti. Ingat tokoh utama yang berasal dari munafiknya, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul, dipenjara oleh Sayyidina Ali pada saat itu dia di hadapan Sayyidina Ali, kita ikut antawah. Kalimat yang diberi oleh Abdullah bin Ubay bin Salul di hadapan Sayyidina Ali pada saat Sayyidina Ali sudah menjadi khalifah. Oleh Sayyidina Ali juga tetap penjara seumur hidup hingga mati dalam penjara. Di Aceh, di Basmi, kita dulu pemain demo yang baik. Bantang melapah dengan tingkat Syekh Nurdin Al-Albani. Syekh Nurdin Al-Albani betul membakar dengan kitab yang memuat paham yang dulu. Di kitab banyak itu kitab terisi dari paham dan buku. Sedikit aneh, mungkin ajaib begitu. Mudah-mudahan proses ini penjelasan singkat dari intisari dan beberapa makalah yang pernah saya hasilkan di beberapa daerah. Karena makalah ini muncul di lepas, tempat yang kumpul kurang lebih. Mudah-mudahan ada sedikit pencerahan dari berdua untuk berdua dan untuk sekian dan terima kasih.